Apa jadinya jika kita pernah berjanji kepada seseorang, janji ini bisa menyebabkan bahagia, tapi janji ini yang kadang-kadang sifatnya mengikat namun membuat orang sekarat. Kisah mistis yang nyata kali ini terjadi pada sosok keluarga Dharma. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus di Ekomando Channel. Gua Atmajan Reva, salam. Kisah misteri yang nyata kali ini nih datang dari sosok keluarga Pak Johan. Di mana Pak Johan ini kita samarkan ya, itu udah kesepakatan dari narasumber dan tim juga yang datang ke Ekomando. Pak Johan ini adalah sosok orang yang terbilang kaya. Dia punya beberapa yang bisa dibilang tanah, usaha-usaha yang luar biasa gitu di daerah tersebut. Nah, Pak Johan ini punya anak yang namanya Nita dan Yeni. Nah, ini yang saya tadi buka dari awal adalah seperti apa sih kisah yang janji yang mengikat sehingga sampai bisa bikin orang sekarat. Nah, Yeni dan Nita ini dua anak putri dari Pak Johan yang hidup yang seperti pada umumnya. Yeni kehidupannya ya halnya anak seorang perempuan yang sehari-harinya dia dimanja, terus dia juga punya wajah yang bisa dibilang cantik keduanya ini, khususnya Yeni. Nah, Yeni ini kesehariannya cukup bisa dikatakan manja dan jadi banyak disenangi. Di sekolah pun sehari-harinya dia berprestasi lah, baik di bidang pembelajaran pendidikan maupun di bidang cukup populer di daerah sekolahnya. Nah, Yeni ini punya adik ya, bisa dibilang namanya Nita gitu. Satu sekolah cuman beda sekali. Kisah ini Nita ini tidak seperti Yeni gitu, yang pada umumnya anak tuh harus dimanjain, harus dikasih apapun. Kayaknya misalkan kalau pulang sekolah, Nita ini nggak seperti Yeni gitu yang harus ada makan siang, jajanan-jajanan. Nita ini lebih cenderung ke ini teman-teman, suruh nyapu, suruh bebersih, bahkan nyuci gitu. Perlakuan ini yang padahal saudara kandung tapi sangat berbeda. Ini keseharian yang saya bisa dibilang dari narasumber cerita ke saya beserta tim. Nita ini ada sedikit aneh teman-teman. Di situ kesehariannya Nita ini memang cantik tapi memang dia punya kayak bau gitu, badannya tuh bau gitu. Jadi kalau orang-orang deket sama Nita ini kayak bau amis tapi bau-bau sedap, tapi ada panu dan kudis gitu ya gitu. Sedikit dan di beberapa badannya ini ada sisik gitu. Kayak menyerupai sisik tapi itu hanya waktu-waktu tertentu gitu. Nah, keseharian ini yang membuat warga sekitar ini nggak begitu seneng gitu kalau ada Nita. Jadi panggilnya tuh Yeni aja gitu. Karena Nita ini identiknya yang jijik, kotor, dan memang kadang-kadang Nita ini ya kesehariannya hanya buang sampah, kadang-kadang ngebantuin nyapu halaman rumah. Nah, itu terus menerus, jadi ngejalan waktu tuh terus menerus dari dia sekolah SMP. Nah, hingga nih teman-teman, ada momen di mana itu pas SMA ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu akhir, menjelang mau akhir, itu Pak Johan ini bisa dibilang ngalamin musibah. Yang pertama kebakaran pabrik berasnya, yang kedua toko bangunannya yang cukup banyak kemalingan. Nah, ini mulai gejala-gejala aneh. Nah, dia ini yang biasanya manja, yang harusnya menghabiskan uang berapa hari itu sehari berapa, dan ini ya tentu udah nggak bisa lagi. Nah, itu cukup membuat keadaan keluarga Johan ini
stres juga buat Yeni. Tapi di sini Nita sebagai anak sadar meskipun perlakuan orang tuanya begitu, tidak tidak memberikan keleluasan kepada kayak Yeni. Nita tetap orangnya tulus menjalani, meskipun dia sering mengalami bulian sehari-harinya itu bulian gitu, karena anak Pajo nih, Nita nih bau nih gitu, apa Nita nih, orang tuh menganggapnya selalu jelek aja gitu. Nita tetap terima gitu dengan keadaan seperti ini. Nah, pas di akhir menjelang, ya itu tadi kan saya ceritakan 3 SMA tadi menjelang kelulusan ini gak hanya berdampak kepada Pak Johan, tentunya istrinya pun mulai sakit-sakitan. Bapaknya Pak Johan benar-benar itu ancur-ancuran dari segi finansial, bangkrut, berasnya udah nggak kemana, kebun padinya juga udah nggak tahu menau gitu ya. Nah, Yeni pun makin depresi, stres, dan ibunya Yeni, termasuk ibunya Nita juga, itu mengalami kayak bisa dibilang sakit yang ya menurut pengakuan dari narasumber ya, itu sakit yang kayak lemes gitu. Pengakuan dari narasumber ya yang ke kita gitu. Jadi ibunya tuh kayak lemes tapi nggak tahu ini penyakit apa, mau digerakin nggak jelas gitu. Dicoba seperti apa gitu. Nah ini gitu. Nah di saat Yeni, Nita dan bapaknya panik ya dalam keadaan situasi ini, Nita tetap tabah gitu. Nah suatu malam ya karena Nita tipikal orang yang soleh gitu ya, maksudnya soleha, maksudnya di sini soleha ini ya dia lebih memahami gitu nilai-nilai agama gitu ya. Nah dia mulai berdoa lah gitu, bagaimana dengan keadaannya. Dia pun sedih karena sebagai anak mau nggak mau, sekalipun orang tua dan kakaknya berperilaku yang tidak pantas gitu, nah si Nita nih coba untuk ya nerimalah. Pas malam kelahirannya, malam Sabtu, nah itu si Nita nih mimpi gitu. Mimpi dia itu didatangin oleh nenek buyutnya ya. Tentu dari dalam ibaratnya seperti kayak astral projection kalau bahasa sekarangnya. Disebut mimpi ya pengakuan narasumber ini, tapi dia dibawa ke satu alam, dibawa ke satu tempat di mana tempat itu kayak semacam ada telaga gitu. Kita coba untuk, ini pengakuan dari narasumber, kayak ada memanggil tapi suara itu suara yang nggak asing gitu. Kita di kejadiannya merasakan seperti itu. Dia coba untuk telusurin suara-suara itu, katanya Nita sini. Dia jalan lewatin kayak gambarannya sih kayak selokan menuju sawah, tapi pas di akhir suara itu ada kayak kobakan gitu, bukan telaga bahasanya, kalau kita di kampung tuh kobakan kayak air pemandian gitu, kobakan yang di situ tepat suara sosok yang menurut Nita memang nggak kenal, tapi dia ngerasa itu kayak semacam ada ikatan keluarga. Dan cobalah Nita turun untuk masuk ke kobakan itu dan melakukan salam. Itulah langsung nenek buyut tadi yang sebelum menyerupai sosok nenek bilang, Nita, ini aku, ini adalah nenek buyutmu, aku adalah leluhurmu, jangan takut. Nah, ada rasa dari Nita takut gimana gitu karena dia ngerasa kayak ini mimpi seperti yang aneh gitu. Dia belum pernah merasakan sensasi yang, kalau saya menganggap sih pribadi ini mungkin ya kayak semacam astral projection ya, dibawa gitu lembutannya keluar sehingga ketemu nenek buyutnya, dan di situ terjadi dialog lah ya. Ya pengenalan, ini nenek buyut kamu, saya tuh nenek kamu, saya tahu apa yang kamu sedang alami tuh gitu. Di situ sekalipun nenek itu baru ketemu secara tampilannya dan memang awalnya dia juga nggak paham, Nita kayak ngerasa dekat gitu secara kebatinan ya, maksudnya setelah dari itu nenek itu menjelaskan, jika kamu ingin badan kamu sembuh, ya, kamu mesti cari apa nek gitu, cari daun binahong gitu. Nah, daun binahong ini kamu mandi pas nanti malam
kelahiran kamu, nanti minggu depannya malam Sabtu kamu. Nah situ setelah Nita mengiyakan, iya Nek, saya coba cari daun binahong, terus apalagi yang saya harus lakukan. Nah dikasihlah rapalan japi-japi mantra. Coba lakukan ini dan ayo jangan putus asa. Karena kehidupan ini tidak sependek apa yang kamu pikirkan. Nah, nenek itu coba menguatkan sisi batiniah Nita yang bisa dibilang ya, walau bagaimanapun sekuat-kuatnya wanita tetap rapuh gitu ya. Rapuh yang menjalani hidup yang teramat pahit. Nah, setelah dari itu Nita pun berdasarkan pengakuan narasumber kami ya kayak disentuh si kening ke dahi kepalanya, dibacakan rapalan japi-japi mantra yang memang khusus ada doanya gitu. Nah, sontak tuh Nita habis tadi sholat sekitar jam 11 dan tidur, dan jam 2-an badan Nita tuh keringetan ya teman-teman. Nah tapi ada satu yang aneh menurut Nita, biasanya tidur kalau mimpi apapun agak-agak lupa, tapi ini ingat peristiwanya, ingat di mana dia dipanggil, benar-benar secara ditarik lah gitu lah ya. Besoknya ya seperti biasa dia sekolah dan mau menghadapi kelulusan yang kesehariannya itu yang saya bilang kurang normal ya, yang tadinya udah masa hari-harinya keras gitu, ini ditambah ayahnya juga lagi bangkrut lagi pada kasar gitu ya. Nita mau gimana lagi, cuman dia ingat dari pesan nenek buyutnya ya, dia biasa melakukan aktivitas kayak biasa. Nah Yeni yang tadinya cheerful, powerful gitu, yang ke sekolah ini mulai agak sedikit mukanya pun mulailah terasa yang ada bau-baunya gitu, kayak udah kecium sedikit tapi kadang hilang lagi. Nah Nita sepulang berangkat ke sekolah, ngobrol sama temennya, kamu tahu nggak cari binahong kan? Ngobrol-ngobrol ya, singkatnya mereka carilah daun binahong itu, dan ada salah satu teman bibinya dari temannya itu yang memang nanam khusus daun binahong, karena kita ketahui kalau secara medis ya daun binahong ini untuk kesehatan kulit memang ada juga kandungannya flavonoid ya kalau nggak salah gitu ya. Ada yang aneh gitu, semakin aneh keluarga Pak Johan ini kayak ribut, udah ibunya sakit, Pak Johannya ngambek, dan ya ini makin jadi gitu, banyak ngacak-ngacak di rumah gitu, yang tadinya panci, yang tadinya masak gitu ya udahlah nggak karuan gitu, dia bener-bener manja yang memang nggak jelas gitu. Ya Nita coba untuk tenang, sempat digangguin juga, buat apa kamu ini, dari pengakuan narasumber bilang ke kita ini dari umben-umbunan sampai ke kaki itu benar-benar kerasa gitu, nggak hanya sebatas melenturkan relaksasi kulit, tapi benar-benar kayak semacam ada tekanan energi gitu, yang benar-benar Nita pun ngap pas memandikan dengan membacakan mantranya, teriak lah gitu, karena kayak nahan tapi nggak kuat. Udah ya napas, dia masih tersadar, sedikit setengah sadar ya, dia bilang ini di mana, tetap ya setengah gitu, ini di mana, wah ini berarti lagi di kamar mandi nih, dia buru-buru lah beresin daun binahong, diberesin ya gitulah, dibuang, dia pakai baju udah mandi. Nggak ada yang aneh sih setelah itu, hanya anehnya di kamar mandi. Nah, setelah pagi-pagi memang yang kebetulan Sabtu yang memang pas hari itu memang udah acara kelulusan ya, memang agak sedikit libur ya, dia ngerasa ada yang beda nih, badan saya, kulit saya semua cerah gitu. Mengejutkan sih bagi Yeni ya, kakaknya nanya, ini kenapa kamu gini, kok kamu bisa gitu ya. Nita tetap tersenyum selayaknya dia adik menghargai sosok kakaknya yang ya inilah saya gitu. Nggak banyak cerita, dia selalu berpikir sudahlah ini demi kebaikan keluarga saya, karena keluarga saya lagi sakit-sakitan semuanya, udah dia selalu berpikir kalau badan saya sudah sembuh seperti ini ya udah, dia pikirkan adalah bagaimana saya cari kerja gitu, sebelum menunggu ijazah keluar saya gimana cari kerja. Mulai itu yang tadinya meningkat gitu, kerjanya hanya nyapu, hanya ini, dia
mulai cantik lagi, diangkatlah dia salah satu kafe jadi waiters dan kerjaannya bagus. Nita nih mulai yang berbeda nih, yang tadinya sejak kecil seperti apa, Nita yang nggak dianggap, nggak ini, jadi kebalik gitu, Nita yang sekarang muncul. Nah ya ini yang redup gitu, udah penyakit tuh kayak seolah-olah berbalik ke Yeni gitu. Nah kejadian ini didengar tuh sama Aki Dharma. Nah kebetulan Aki Dharma ini beda kota teman-teman. Nah, dia tahu gitu anaknya ini Pak Johani ya, sekarang kok bisa bangkrut yang abis-abisan bertubi-tubi. Jadi aneh tuh, barulah Ki Dharma ya beserta keluarga besar yang lainnya mengunjungi ke rumah Pak Johan ini. Dan kaget juga setelah ya setidaknya nanya ini kenapa sih gitu. Lihat Pak Johan ini yang seperti ini, dan lebih kagetnya Ki Dharma tuh ngelihat Nita tuh sepulang kerja tuh yang bersih, bersinar gitu ya, wangi, yang tadinya ini dia jadi termenung lah gitu. Dia nginep, coba untuk nginep, dia renungin ini kenapa yang terjadi dengan anak saya, cucu saya. Dan di situ inisiatif Ki Dharma teringat gitu ya, kisahnya dia gitu yang memang pada saat Johan masih umur 12 tahun gitu. Dia memang istilahnya punya skandal, bukan skandal, rahasia yang Ki Dharma ini pernah gitu melakukan pernikahan yang di luar gitu, resmi, artinya nikah siri dengan salah satu biduan. Dia teringat dengan karena dia jatuh cinta banget ya gitu ya teman-teman sama biduan ini, yang dimana biduan ini sangat cantik ya, bohai kayak gitu, seperti itu, memadu kasih lah sampai pernikahan yang tadinya ya nggak apa-apa nih ya kali ya kita ceritain ya rahasia keluarga ini, nggak apa-apa ya loh. Ya udahlah, inilah sumbernya juga mengizinkan ya ibaratnya bukan perselingkuhan ya, mungkin dasarnya selingkuh, nikah, dan lebih memanjakan istri keduanya. Nah cuman ada momen dimana yang memang ya Ki Dharma kan, Pak Johan ini kaya juga, nggak kayak ujug-ujug gitu, nggak kayak tiba-tiba. Ini kan berdasarkan warisan dari Ki Dharma. Ki Dharma ini kita tahu punya beberapa peternakan, tanah, dan memang sempat pernah janji gitu bahwasanya ke istri keduanya, nanti ya kalau sudah nikah setelah rumah saya kasih kamu tanah beberapa hektar, kebun, sawah, dan ini. Nah itu nggak dilakuin. Jadi istri keduanya nganggap menurut pemikiran Ki Dharma saat itu yang bercerita ke narasumber kami, mau enaknya aja laki-laki itu gitu. Mau senangnya tapi nggak mau mengikat itu, karena dari situ udah berapa kali ditagih ya dari istri keduanya ya, Ki Dharma pernah disumpah atau semacam dikasih kayak kutukan, lihat nanti kamu kalau masih nggak mau ngasih apa yang saya minta, istri kamu meninggal dan anak keturunan kamu akan sengsara, akan pahit hidupnya, dan akan mengalami gejala-gejala yang kamu tidak pernah bayangkan. Itu dari istri kedua yang mengingat yang namanya Ki Dharma yang saat itu sedang ya, sebagai laki-laki ya, yang hanya sekedar untuk mencari sensasi dalam ya maaf gitu hubungan ya, ninggalin lah ya, diabaikan lah katakan istri keduanya. Nah ingat gitu. Nah baru dia setelah renungan itu tuh dikumpulin lah keluarganya, dari anaknya Johan, istrinya, dan 2 anaknya. Ya, pengakuannya dia menceritakan itu yang saya tadi ceritakan kepada seluruh gitu ya, baik adiknya gitu, adiknya Ki Dharma ini semua ada, semua keluarga besar. Nah, dia cerita begini loh kisahnya, apa yang jadi, dan kaget juga gitu, kok Nita kok bisa sembuh seperti ini ya, karena Nita pun menjawab, Ki begini saya sembuh karena memang ada dari tuntunan dari nenek buyut. Ya maaf yang Ki Dharma di sini menceritakan itu semua yang tadi saya bilang, meminta maaf kepada semuanya, yang semua nangis terharu gitu ya, maksudnya ya udahlah itu kan masa lalu. Nah ini dan
kagetnya gitu narasumber kita cerita setelah dari itu ya biasa-biasa aja tidur, dan besoknya Ki Dharma mati dengan ininya memar bau gitu. Yang pertama kali nemuin bau-bauan itu karena Nita gitu. Nita kan suka sholat subuh, nangis lah Nita, cucunya sebagai cucu ya gitu, ngelihat kakek yang mati ya, kalau mau meninggal cuman kok begini gitu, kayak ada hijau-hijau gitu ya. Itu sih gitu yang apa ya, di akhir yang setelah cerita itu semalam kejadian sama dari Ki Dharma itu gitu ya, bisa nangis pasrah ya, gimana lagi gitu. Itu teman-teman cerita dari kisah nyata yang memang dari keluarga Pak Johannya, jadi Nita, Yeni, dan Ki Dharma. Gue sih cuman berharap ya bagi yang nonton semua gitu, hendaknya kita bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Kalaupun misalkan ada orang terkasih siapapun di sana yang pernah berjanji atau kadang janji itu diingkari ya, hendaklah kita berdamai dengan diri sendiri, nggak usah terlalu dendam, dan apalagi nggak usah ngelakuin tindakan-tindakan yang di luar kaidah ya, maupun hukum agama, hukum budaya gitu. Itu aja sih dari kisah ini. Ternyata ya kita juga harus fair melihat bahwasanya nggak semua orang tuh kalau memang nggak ditepati janjinya, kadang-kadang ya orang akan berbuat nekat gitu. Satu sisi yang kita harus menerima, satu sisi ya kita juga lihat ada orang senekat itu gitu untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali gitu, bahkan melanggar aturan-aturan norma hukum adat maupun agama. Oke, gitu aja sih teman-teman. Kalau ada cerita-cerita yang kalian punya pengalaman pribadi dan apa namanya, cerita dari teman siapapun yang nyata, yang bisa hubungi tim kami Ekomando Channel, dan jangan lupa juga share YouTube Ekomando Channel ini, like, subscribe juga, dan yuk sharing-sharing yuk di kolom komentar. Itu aja ya. Terima kasih. Salam.